Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazla Nur Halifa Amalia dengan NIM 253020109. Hari ini saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Topik ini memang sudah sering kita dengar, tapi menurut saya memahami Pancasila bukan cuma soal menghafal 5 sila, melainkan memahami makna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya pahami, Pancasila itu adalah fondasi dan arah hidup bangsa. Tanpa Pancasila, Indonesia mungkin hanya sekadar kumpulan pulau dan suku yang berbeda-beda. Tapi karena ada Pancasila, semua perbedaan itu bisa menyatu jadi satu bangsa yang utuh. Pancasila membuat Indonesia punya identitas sendiri, bangsa yang beragama, menjunjung kemanusiaan, cinta persatuan, menghargai musyawarah, dan berjuang untuk keadilan. Nilai-nilainya lahir dari sejarah panjang, dari perjuangan para pendiri bangsa yang ingin menciptakan dasar negara yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita pikir bangsa ini terdiri dari ribuan suku, bahasa, dan budaya, tapi Pancasila hadir sebagai titik temu dari semua perbedaan itu. Itulah kenapa Pancasila disebut juga sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, bisa saja negara kita sudah terpecah karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, setiap kebijakan, peraturan, dan keputusan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, membuat negara menjamin kebebasan beragama dan menolak segala bentuk penindasan terhadap keyakinan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut agar hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menegaskan pentingnya musyawarah untuk mufakat, bukan untuk keputusan sepihak. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia menjadi tujuan akhir dari seluruh kebijakan negara, yaitu kesejahteraan bersama. Kalau saya renungkan, Pancasila ini seperti kompas ketika bangsa kita dihadapkan pada berbagai masalah politik, ekonomi, atau sosial. Pancasila selalu menjadi arah penuntun agar keputusan yang diambil tetap berpihak pada rakyat dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dilihat dari sisi filsafat, Pancasila adalah cara pandang hidup bangsa Indonesia terhadap dunia dan kehidupan. Filsafat membantu kita memahami makna terdalam dari sesuatu, dan Pancasila memberi panduan bagaimana manusia Indonesia seharusnya hidup. Nilai-nilai Pancasila menentukan kita untuk hidup seimbang, seperti hubungan manusia dengan Tuhan melalui sila pertama, hubungan manusia dengan sesama melalui sila kedua dan keempat, hubungan manusia dengan bangsa melalui sila ketiga, dan hubungan manusia dengan kesejahteraan bersama melalui sila kelima. Jadi, Pancasila bukan cuma ideologi politik, tapi pandangan hidup yang membentuk karakter bangsa. Ia menunjukkan kita untuk hidup bermoral, beretika, dan punya tanggung jawab sosial. Dalam kehidupan modern, nilai-nilai ini tetap relevan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi yang menjadi dasar moral generasi muda Indonesia.
Kalau kita bicara dari sisi ketatanegaraan, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam sistem kenegaraan Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, artinya seluruh peraturan perundang-undangan, lembaga negara, dan tata pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar terbentuknya sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis tapi tetap beretika dan berkeadaban. Misalnya, dalam demokrasi Pancasila, rakyat memang punya kebebasan untuk berpendapat dan memilih pemimpin, tetapi kebebasan itu tidak boleh melalui nilai-nilai kesopanan, tanggung jawab, dan persatuan. Berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu, demokrasi Pancasila menyeimbangkan hak dan kewajiban serta mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung semuanya menjalankan fungsinya berdasarkan semangat Pancasila. Misalnya, MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mencerminkan sila keempat, yaitu musyawarah dan perwakilan. Sementara kebijakan pemerintah diharapkan selalu mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang hukum, Pancasila juga menjadi tolak ukur moral atau ada peraturan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau keadilan maka dianggap tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Karena itu, Pancasila bukan hanya simbol, tapi benar-benar roh dari sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila memastikan seluruh penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Menurut saya, justru di era modern ini Pancasila semakin dibutuhkan. Kita hidup di masa yang penuh perbedaan pendapat, tantangan global, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kalau masyarakat tidak punya pegangan nilai yang kuat, mudah sekali terpecah atau kehilangan arah. Pancasila memberikan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Misalnya, di media sosial, sila kedua dan keempat bisa mengingatkan kita untuk tetap bijak dan menghargai orang lain. Sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan walau berbeda. Nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial juga tetap relevan, bahkan menjadi kunci agar Indonesia tetap kokoh di tengah perubahan zaman. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjadikan Pancasila bukan sekadar teori, tapi gaya hidup. Dari yang saya pahami, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan hidup dan pondasi sistem kenegaraan kita. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman hukum dan kebijakan sebagai filsafat. Ia membentuk cara berpikir dan karakter bangsa. Dan dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila menjadi sumber utama dari seluruh sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Pancasila bukan sekadar hafalan, tapi pegangan hidup yang menuntun bangsa ini tetap kuat, adil, dan bersatu. Kalau setiap warga negara benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, saya yakin Indonesia akan terus maju tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya percaya jika setiap generasi muda mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh, Indonesia akan terus maju, tetap bersatu, dan menjadi bangsa yang berkarakter kuat di tengah tantangan zaman. Karena pada akhirnya Pancasila bukan hanya warisan dari para pendiri bangsa, tetapi juga tanggung jawab kita untuk menjaganya melalui tindakan kecil seperti menghargai perbedaan, bersikap jujur, dan saling tolong-menolong. Kita sudah ikut menjaga semangat Pancasila
tetap hidup di hati rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.